بالموضوع النظريات اللغوية عند فرديناند دي سوسور وليونارد بلومفيلد وجون رutherford ونوام Chomsky. Lahirnya berbagai aliran dalam linguistik telah mewarnai sejarah perkembangan linguistik dari masa ke masa. Setiap aliran memberi warna tersendiri dan mengalami kejayaan. Pendekatan modern mengenai teori-teori bahasa tidak lagi menghubungkan antara bahasa dengan Tuhan sebagai pencipta bahasa. Teori-teori tersebut lebih memfokuskan pada anugerah Tuhan kepada manusia sehingga manusia dapat berbahasa. Para ahli antropologi menyoroti asal-usul bahasa dengan cara menghubungkannya dengan perkembangan manusia itu sendiri, serta menyimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa pada manusia berkembang sejalan dengan proses evolusi manusia. Pembahasan tentang linguistik berdasarkan tujuannya, tadi sudah disebutkan ya, dalam abstrak, dibedakan dengan linguistik teori dan linguistik terapan. Linguistik teori adalah linguistik yang kajiannya hanya berusaha menghasilkan teori-teori atau hanya mengkaji bahasa untuk kepentingan teori saja. Adapun linguistik terapan adalah linguistik yang berusaha menyelidiki bahasa untuk kepentingan memecahkan berbagai masalah-masalah kebahasaan di masyarakat. Sekarang kita ke linguis yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 dari keluarga Protestan Prancis yang beremigrasi dari daerah Lorraine ya, ketika perang agama pada akhir abad ke-16. Tahun 1881, de Saussure menjadi dosen di salah satu universitas di Paris. Setelah lebih dari 10 tahun mengajar di Paris, beliau dianugerahi gelar profesor dalam bidang bahasa Sanskerta dan Indo-Eropa dari Universitas Jenewa. Berkat ketekunannya mendalami struktur dan filsafat bahasa, de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern dan sebagai bapak strukturalis yang pandangannya dimuat dalam buku Cours di Linguistik General. Beliau mengemukakan teori bahwa setiap tanda linguistik dibentuk oleh dua buah komponen yang tidak terpisahkan, yaitu komponen signifian dan komponen signifi. De Saussure menetapkan ya, di sana ada 4 konsep penting menurut de Saussure dalam linguistik. Pertama, telaah diakronis dan telaah sinkronis. Telaah diakronis adalah linguistik yang mengkaji bahasa pada waktu yang tidak terbatas atau dari waktu ke waktu, atau sepanjang zaman bahasa tersebut digunakan oleh penuturnya. Studi linguistik diakronis disebut juga linguistik historis komparatif karena berusaha mempelajari perkembangan suatu bahasa dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan struktur bahasa Latin sejak awal kelahirannya hingga zaman punahnya bahasa tersebut. Atau misalnya telaah kosakata bahasa Indonesia. Misalnya kata saudara. Dulu atau makna lamanya, saudara adalah saudara sekandung, seibu, seayah. Kemudian mengalami pergeseran makna atau makna barunya, saudara adalah orang yang dianggap sama derajat atau kedudukannya. Jadi ada proses generalisasi ya. Atau kata sastra, makna lamanya sastra adalah tulisan. Kemudian mengalami pergeseran makna barunya sastra adalah karya seni bahasa.
itu diakronis ya. Kemudian telaah sinkronis, yaitu linguistik yang mempelajari bahasa pada waktu tertentu saja. Bu Iis, Ya. mohon maaf, ini mewakili teman-teman, katanya file PPT-nya boleh diperbesar nggak Bu? Soalnya tulisannya nggak kelihatan. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Iya, iya, ini di sayanya ketutup ini ya, ketutup Di Zoom-nya ya? Iya. Oke lah, kelihatan nggak? Zoom-nya Bisa belum Bu. di drag Bu ininya. Iya, bisa di ini. Bisa Tampilan digeser, Zoom-nya, tampilannya tampilan Zoom-nya bisa diberikan. di minimize, ya, atau digeser. Ini saya rada gaptek ini. Udahlah, kelihatan nggak? Sekarang lumayan kelihatan sih ya. Kelihatan ya. Iya. Terima kasih Bu Iis. Oke, syukran. Sampai di mana tadi? Ya, sekarang telaah sinkronis ya. Telaah sinkronis adalah linguistik yang mempelajari bahasa pada waktu tertentu saja. Studi linguistik sinkronis biasa disebut dengan istilah linguistik deskriptif karena mendeskripsikan bahasa pada kurun waktu tertentu secara apa adanya. Misalnya mengkaji struktur bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jadi pada masa itu saja ditelaahnya. Struktur linguistik sinkronis adalah semua yang berhubungan dengan segi statis dalam ilmu, sedangkan linguistik diakronis adalah semua yang memiliki ciri evolusi. Selanjutnya, konsep yang kedua yang dianggap penting oleh Ferdinand de Saussure adalah konsep language, langue, dan parole. Ini benar nggak bacanya begitu? Language adalah gabungan antara parole dan langue, yaitu gabungan antara peristiwa dengan kaidah bahasa atau tata bahasa atau struktur bahasa. Oke, terima kasih. Adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam satu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Ada hubungan in absentia ya. Setiap mata tuturan dalam rangkaian bicara mengingatkan orang pada satuan bahasa lain. Karena satuan itu berbeda dari yang lain dalam bentuk dan makna, inilah yang disebut hubungan paradigmatis atau asosiatif. Asosiatif bersifat psikologis ya. Jadi mengandung makna konotasi. Seperti kata kembang misalnya. Ketika mendengar atau menemukan kata kembang, tidak hanya dimaknai kembang mawar, melati, atau Kamboja gitu, tapi menimbulkan atau mengingatkan orang pada satuan bahasa lain. Bisa jadi artinya gadis cantik, misalnya. Itu hubungan paradigmatik. Selanjutnya, linguis Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield merupakan salah seorang ahli linguistik struktural yang terkenal di Amerika Serikat. Pengaruhnya sangat kuat dan masih terasa sampai kini. Karyanya meliputi bahasa-bahasa India, bahasa katalog, linguistik umum, dan kesusastraan. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Language, tahun 1933. Murid dan pengikutnya banyak. Beberapa karyanya dikumpulkan oleh C.F. Hockett dalam Leonard Bloomfield Anthology. Dalam pengajian bahasa, Bloomfield menggunakan konsep Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure sebagai asas pengkajian.